Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman, dimana kita akan mengulas kembali apa saja yang mau Tuhan bicarakan kepada kita. Amin. Walaupun yang kita baca itu isinya sedikit, tetapi pasti ada yang mau Tuhan sampaikan bagi kita, untuk kita bisa merenungkan itu, untuk kita bisa melakukan itu di kehidupan kita. Amin. Tapi sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas setiap berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan, kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, baik yang sekolah maupun kerja. Tuhan, Engkau yang bimbing kami semuanya Bapa, sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami Tuhan sampai detik hari ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi juga karena kuasa daripada Engkau, karena Engkau mengasihi kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar sedikit dari sabda-sabda firman-Mu Tuhan. Bukalah mata hati kami Tuhan, bukalah setiap selubung-selubung yang menghalangi kami Tuhan, sehingga kami dapat meresapi dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini kita ambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Ya benar, Mazmur pasal yang pertama hanya terdiri dari 6 ayat. Amin. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur ini terdapat 2 ciri orang yang dibedakan. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua orang fasik. Amin. Di dalam Injil kita pasti mengetahui tentang 2 macam dasar. Pasti masih pada ingat ya, 2 macam dasar. Yang pertama adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, suatu saat terkena bencana, terkena gelombang, terkena tsunami atau gempa bumi, rumah itu hancur saudara. Tetapi yang kedua adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi walaupun ada bencana, walaupun ada musibah, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, rumah itu tetap kokoh. Sedikit pun walaupun rumahnya itu sempat hancur atau sempat roboh, tetapi rumah itu tidaklah separah dengan rumah yang berada di atas tanah. Ini artinya apa saudara? Kita kaitkan antara Mazmur dengan Injil, yaitu tentang 2 landasan iman. Amin. Yang pertama, landasannya berdasarkan duniawi, dan yang kedua landasannya berdasarkan rohani. Di sini di dalam Mazmur dibedakan menjadi orang fasik dan orang benar. Orang fasik itu landasannya adalah kehidupan duniawi mereka. Merokok, mencuri, berhutang,
dan lain sebagainya. Intinya saudara, orang fasik ini diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dia tidak punya banyak pegangan saudara, dia tidak punya banyak dasar, sehingga ketika ada bencana, ada masalah di dalam kehidupan dia langsung roboh. Dan ketika dia roboh, rumahnya akan hancur total. Amin. Berbeda dengan orang yang benar. Orang yang benar itu diibaratkan sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini kenapa? Karena orang yang bijaksana itu walaupun dia terkena masalah, terkena pencobaan, terkena bencana dan lain sebagainya, dia tetap akan kokoh. Apa yang membedakan antara orang fasik dan orang yang benar? Kita akan baca di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi perbedaan utama yang sangat mencolok di sini antara orang fasik dan orang benar adalah ketika mereka memberi landasan itu sendiri saudara. Landasan orang benar adalah hukum Taurat atau Alkitab itu sendiri saudara. Landasan orang benar adalah Yesus itu sendiri yang adalah firman. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itulah adalah Allah. Jadi landasan orang benar ini adalah Allah sendiri, firman Tuhan itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Dikatakan iman timbul dalam pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi orang benar, mengapa imannya begitu kokoh, begitu kuat? Itu karena mereka meletakkan dasar mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka meletakkan dasar mereka pada Alkitab. Mereka meletakkan dasar mereka dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi mereka tidak akan kokoh. Contohnya gini saudara, ibaratnya begini. Ketika kita mau bepergian jauh, tetapi kita melihat bahwa bensin kendaraan kita itu sudah mau mendekati habis atau tinggal setengah atau ya mau habis, tetapi kita malas mengisikan bensin itu sendiri, entah karena masalah keuangan, entah karena susah mencari SPBU dan lain sebagainya. Kita pasti hatinya tidak akan tenang saudara. Karena apa? Karena kita akan berpikiran, bensin ini cukup nggak ya kalau sampai di situ? Bensin ini cukup nggak ya? Apa kita nanti mengisinya di tempat tujuan saja, tetapi keburu habis, merasa tidak tenang saudara. Berbeda dengan orang yang walaupun bensinnya sudah setengah, dia mengisi lagi hingga full saudara. Maka dia akan merasa tenang karena dia merasa, oh bensin saya ini cukup sampai tempat tujuan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lebih baik kita menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang walaupun bensinnya masih setengah, tetapi dia mengisi karena perjalanan yang ditempuhnya akan terasa jauh, daripada kita menjadi orang yang pertama yang dia tidak memperdulikan bensinnya dan dia merasa khawatir saudara. Nah inilah yang menjadi contoh kita bahwa kita juga harus menjadi bijaksana. Artinya apa?
Walaupun kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan, tetapi kita hendaknya menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita menyiapkan lilin, kita menyiapkan pelita, sehingga ketika mempelai pria yaitu Yesus itu sendiri datang menjemput kita, kita sudah siap. Menyalakan lilin itu dari apa, saudara? Menyalakan lilin adalah menyalakan semangat kita akan Tuhan, menyalakan api kita, kobaran kita untuk kita lebih siap menyambut Tuhan. Menyiapkan pelita adalah ketika kita sudah menyalakan lilin, kita sudah semangat untuk mengenal Tuhan, kita juga melakukannya, kita juga memberitakannya memberitakan Injil itu kepada orang lain dengan semangat juga, saudara. Percuma kalau kita hanya hafal secara teori, tetapi prakteknya itu tidak kita lakukan. Di sini dengan jelas di dalam kitab Mazmur berbicara, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa, saudara? Yang merenungkan firman Tuhan, yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktunya. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh kondisi. Yang penting suatu kondisi di mana kita bisa meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Yang membedakan antara orang benar dan orang fasik, yang pertama, dasarnya. Kalau orang benar itu dasarnya adalah firman Tuhan, saudara. Alkitab itu sendiri, bagaimana Tuhan berbicara kepada dia dan dia juga melakukannya. Amin. Kalau orang fasik itu dasarnya adalah dunia. Apa yang dilakukan dunia, dia ikut-ikutan. Amin. Sehingga dia tidak punya dasar pegangan hidup. Sehingga kalau dia ditanya mau ke surga atau ke neraka, dia yang bingung sendiri karena dia tidak punya dasar. Karena dia tidak punya cukup persiapan untuk menentukan kehidupan setelah kematiannya dia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang benar itu akan tetap goyah, akan tetap kuat sebanyak apapun masalahnya, sebanyak apapun bencananya. Rumah itu tidak akan goyah. Sekalipun rumah itu goyah, pasti rumah itu mudah dibangun kembali. Ingat, saudara, membangun rumah yang dari bahan halus daripada bahan yang keras itu lebih mudah membangun daripada bahan yang halus. Jadi bahan yang keras, rumah yang terbuat dari bahan yang keras itu lebih mudah dibangun daripada rumah yang berasal dari tanah. Orang fasik pun demikian, karena mereka dasarnya adalah tanah, mereka tidak punya pegangan. Amin. Sehingga ketika ada masalah, sehingga ketika ada guncangan, bencana, mereka tidak tahan, saudara. Karena itu dikatakan di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar tidak tahan, saudara. Karena mereka prinsipnya aja berbeda. Dasar mereka adalah dunia, berbeda dengan dasar kita yang adalah roh, bukan daging, saudara. Amin. Yang ketiga, orang benar pasti akan berhasil. Dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Amin. Saudara, kalau kita mengikuti jalan orang benar, kita mengikuti jalan roh itu sendiri. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Kalau kita
intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti semuanya akan ditambahkan, saudara. Pasti semuanya akan diselesaikan. Pasti semuanya akan dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang ada dalam masalah pergumulan pasti ada jalan keluar. Amin. Itu ciri-ciri yang ketiga, yaitu orang benar pasti akan berhasil. Sebanyak apapun godaannya, sebanyak apapun masalah, dia tetap bisa melewati. Karena apa? Karena orang benar sudah punya dasar yang kuat, sehingga banyak masalah pun dia tetap terjang, saudara. Ingat kisahnya Rasul Petrus ya, ketika ia meminta kepada Yesus, Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Berbeda dengan orang fasik, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Karena dia tidak punya dasar, saudara. Tidak punya arah tujuan hidup, tidak punya istilahnya pegangan hidup penebus itu sendiri. Dikatakan menuju kebinasaan karena sehingga mereka tidak punya pegangan harus ke arah mana hidupnya. Terutama di sini kita berbicara tentang roh dan kebenaran. Mereka juga tidak punya pegangan mereka mau kemana setelah kematian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan untuk kami terus mengikuti jalan kebenaran Tuhan, sehingga punya landasan dari batu itu sendiri Tuhan, batu penjuru itu sendiri, yaitu Engkau, firman-firman Engkau dalam Alkitab Tuhan, menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami dapat merenungkan, meresapi, dan melakukannya dalam setiap waktu tanpa suatu halangan apapun. Kami serahkan segala aktivitas kami kemudian Tuhan, segenap pergumulan kami, apa yang kami doakan Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.